أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis terakhir atau hadis ke-8 dari bab bersegera dalam kebaikan, atau hadis ke-94 dari awal. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Rasulullah bersabda menjelang perang Khaybar. Antum tahu perang Khaybar adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, dan ini perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Setelah perang ini hancur sehancur-hancurnya, musnah semusnah-musnahnya, ya. Yahudi tidak punya pemimpin, tidak punya negara, tidak punya tempat, tersebar kemana-mana sampai 1300-an tahun, hampir 1400 tahun, ya. Baru kira-kira tahun 1900 berapa itu, 40 berapa itu, Theodore Hell itu, baru. Jadi rupanya Yahudi itu selama 1400 tahun hampir tidak punya tempat, tidak punya negeri setelah perang Khaybar ini, ya. Nah, ini salah satu, jadi tiga suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qaynuqa, kan tiga-tiganya ada di Madinah tuh. Satu persatu berkhianat. Kan Rasul kaum muslimin mengikat perjanjian dengan, ya bukan Yahudi doang, siapapun yang tinggal di Madinah. Walaupun beliau Nabi, beliau Rasul, tapi beliau tetap pakai pertimbangan akal, bahwa kecuali kalau sudah turun wahyu, ya, bahwa di Madinah ini tidak semuanya muslim. Ada Yahudi, Nasrani sepertinya tidak ada, ya. Ada kaum musyrikin, artinya bukan muslim, bukan Yahudi, gitu. Sementara Madinah sedang punya musuh, ya. Negara Madinah waktu itu, negara Islam baru Madinah doang, ya, belum kemana-mana. Mekah belum. Justru Mekah itu negara musuh. Itu musuh besar negara Madinah adalah negara Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab tentunya waktu itu. Nah, sementara Rasul dan para sahabat butuh bantuan, karena sekali lagi beliau rasional, ya. Tidak mentang-mentang aku Nabi, aku Rasul, nggak perlu bantuan orang kafir, Allah pasti tolong, enggak. Tetap beliau mengikat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, kekuatan terbesar nomor 2 barangkali di Madinah setelah kaum muslimin, untuk sama-sama membela Madinah, mempertahankan Madinah, dan seterusnya. Tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, dan seterusnya. Tapi satu persatu mereka berkhianat. Diawali oleh Bani Nadir, ya, percobaan mau membunuh Nabi diracun, dan seterusnya. Intinya tiga-tiganya akhirnya diusir dari Madinah. Kenapa? Karena mengkhianati perjanjian itu, terkenal dengan Piagam Madinah, ya. Nah, setelah diusir itu mereka berkumpul di Khaybar. Nah, yang akan kita baca di hadis ini sedikit sekelumit kisah menjelang perang Khaybar.
perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi. Setelah ini tidak ada perang lagi. Ya gimana mau perang? Yahudi hancur lebur, tidak punya kekuatan apapun kecuali sekarang. Malam itu atau sore itu, perangnya besok pagi, ya, atau siangnya. Sore itu atau malam itu Nabi berkata di hadapan para sahabat, mungkin di masjid, ya, la'u'tiyanna hadhihi rayah, akan aku berikan bendera ini kepada siapa? Tentu kepada panglima perang, karena di dalam Islam bendera itu ada ketika berperang. Jadi panglima perang itu memegang bendera itu. Adapun warna apa tidak masalah, dan tidak ada bendera Islam, tidak ada. Ya apa saja, perang Badar beda lagi, perang Uhud beda. Intinya membawa bendera agar prajurit bisa melihat bendera itu, karena kan butuh melihat panglimanya ada di mana, kan gitu. Untuk memerintahkan berteriak-teriakan bukan hal yang gampang. Intinya bahwa bendera ini akan aku berikan kepada rajulan, seorang laki-laki. Yang laki-laki ini mempunyai 3 sifat. Pertama, yuhibbullaha wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sepertinya di sini tidak ada, karena hadis itu kan banyak ya yang semakna. Saya gabungkan, ya, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau cuma mencintai, barangkali kita semua bisa ngaku, ya. Tapi kalau dicintai, ngaku dari mana? Oke, ini luar biasa. Kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita semua bisa ngaku, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dicintai, tahu dari mana? Nah, si rajul ini, si laki-laki ini, dijamin oleh Nabi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti luar biasa mulianya si rajul ini, si orang laki-laki ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaftahullahu ala yadayh, Allah akan berikan kemenangan lewat kedua tangannya. Jadi dijamin besok pasti menang, karena Allah yang bicara, nggak mungkin Allah salah, kan? Cuman lewat lisan Nabi SAW. Mendengar ini, Umar berkata, ya, ini hadis riwayat Abu Hurairah, tapi di hadis lain Umar sendiri yang meriwayatkan. Umar mengatakan, ma ahbabtul imarata illa yawma idin, selama ini aku belum pernah bernafsu, berambisi jadi pemimpin. Ini kan pemimpin pasukan, ya. Selama ini aku belum pernah bernafsu, berambisi menjadi pemimpin, kecuali hari itu. Ya, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin lewat tangannya. Maka Umar mengatakan, aku belum pernah bernafsu, berambisi, berkeinginan jadi pemimpin kecuali hari itu. Nah, sesuai dengan janji Nabi, pagi-pagi beliau berada di tempat terbuka, mungkin di depan masjid, ya. Nah, datanglah para sahabat. Minta ditunjuk? Tentu tidak. Minta ditunjuk hukumnya haram. Ya Rasul, biarkan saya saja yang pegang bendera itu. Haram. Ya Rasul, tunjuklah saya sebagai panglima perang. Haram. Dalam Islam haram minta jabatan. La tas'alul imarah, jangan sekali-kali kalian minta jabatan, ya. Maka tidak boleh minta. Berharap boleh apa tidak? Boleh. Berharap boleh, minta tidak boleh, kan beda. Berharap dengan minta beda lah. Kita semua tahu, ya. Kita deket-deket,
kita menampakkan diri, diem aja, berharap dipilih. Bolehkah? Boleh. Yang nggak boleh minta, ya. Misalnya antum teman dekat Pak siapa, Pak Prabowo misalnya, ntar lagi kan dilantik, ya. Antum punya nomornya, ya. Pak, ingat saya? Dulu kita satu kuliah kan. Dulu Bapak tahu kan, saya punya misi begini-begini dalam pertanian. Berharap ditunjuk jadi Menteri Pertanian, tapi nggak minta. Bolehkah? Boleh. Yang tidak boleh, Pak tunjuk saya sebagai menteri, Pak tunjuk saya sebagai wali kota, Pak tunjuk saya sebagai ini itu tidak boleh, ya. Kecuali syariat Nabi Yusuf, kan kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat Nabi Yusuf. Fatasawartu laha raja'a an ud'a laha. Umar mengatakan, pagi itu aku berada di depan. Tasawartu itu menampakkan diri dengan mengangkat leher atau meninggikan, ya. Intinya menampakkan diri supaya ditunjuk. Sekali lagi, ini boleh. Tetapi Rasul malah nanya, mencari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Tidak dikisahkan dalam hadis ini, tapi dikisahkan di hadis lain, huwa yastaki ainahu. Wahai Rasul, Ali sedang sakit mata. Kata Nabi, cari, panggil kemari. Maka dicari dan tidak lama dihadapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan kedua mata yang bengkak memerah, sakit mata. Nabi langsung meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan seketika sembuh, seolah Ali bin Abi Thalib belum pernah sakit mata sebelumnya sama sekali, ya. Ini pengobatan apa mukjizat kira-kira? Mukjizat apa pengobatan kira-kira? Mukjizat, bukan pengobatan. Kalau pengobatan Nabi, tibbun nabawi, sunnah kita ikuti, seperti habbatus sauda, kemudian madu, bekam, ini sunnah kita ikuti. Nah, adapun ini mukjizat, bukan pengobatan, maka tidak boleh kita ikuti, gitu. Maka orang yang mengobati dengan ludah dan seterusnya keliru, berdasarkan salah faham dengan hadis ini. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, ada yang sunnah, ada yang mukjizat. Yang sunnah kita ikuti, mukjizat tidak boleh. Mukjizat khusus milik para nabi, para rasul, seperti Nabi Isa menyembuhkan penyakit orang yang buta, menghidupkan orang mati. Bolehkah kita tiru? Tidak boleh. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, bolehkah kita tiru? Tidak boleh. Itu mukjizat. Yang boleh ditiru adalah sunnah tibbun nabawi seperti tadi, bekam, madu, habbatus sauda, dan seterusnya. Padahal antum tahu siapa yang lebih mulia, Umar bin Khattab apa Ali bin Abi Thalib? Tentu Umar lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Tahulah kita dari sini dan dari hadis-hadis lain bahwa tidak selamanya orang yang lebih mulia itu tepat dalam segala hal. Betul Umar lebih mulia, tapi dalam hal ini Ali lebih mumpuni, gitu. Betul Abu Bakar manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul, tapi dalam masalah memimpin perang beliau kalah dengan Khalid bin Walid, kalah dengan Amr bin As. Dalam masalah kemungkinan hafalan Al-Quran kalah dengan Ubay bin Ka'ab. Dalam masalah mana yang halal mana yang haram kalah dengan Mu'ad bin Jabal, dan begitu seterusnya. Walaupun Abu Bakar yang termulia di antara manusia setelah para nabi, para rasul, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nomor satu dalam segala hal.
Dalam hal tafsir tentu beliau nomor satu, dalam hal fikih beliau nomor satu, dalam hal akidah, tauhid, akhlak beliau nomor satu. Adapun para sahabat tidak, ya, walaupun paling mulia tadi. Lalu diberikanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Waqal, lalu Nabi berpesan, imsi, berjalanlah, wala taltafit, dan jangan menoleh, jangan nengok ke belakang. Mungkin kalau kita memahami sabda Nabi ini, itu kiasan, maksudnya maju terus pantang mundur. Ya tentu ada mundurnya lah dikit-dikit, misalnya menghindari pukulan, menghindari panah, menghindari tombak, pakai mundur, ya, itu kiasan. Dalam bahasa kita memang banyak sekali kiasan, ya. Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Imshi wala taltafit, wahai Ali, berjalanlah dan jangan sekali-kali menengok ke belakang. Hatta yaftahallahu alaik, sampai Allah berikan kemenangan kepada engkau. Gitu. Maka dibawalah bendera itu oleh Ali dan berjalan membelakangi Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya jalan mundur, ya. Demi menghormati Nabi, demi memuliakan Nabi, maka tidak berani membelakangi Nabi. Ali bin Abi Thalib jalan mundur, ada begitu? Tidak ada. Fasara Aliyun syai'a, maka berjalanlah Ali bin Abi Thalib sedikit, beberapa langkah. Thumma waqafa wa lam yaltafit, kemudian ada sesuatu di hati Ali bin Abi, ada yang ditanyakan. Gitu. Tadi lupa, waktu berhadapan dengan Nabi lupa nanya, begitu sudah membelakangi Nabi berjalan baru keingetan. Ada yang ditanyakan. Maka fawaqafa wa lam yaltafit, Ali berhenti dan tidak menoleh. Karena Nabi mengatakan wala taltafit, jangan engkau menoleh ke belakang. Maka Ali tidak berani menoleh, lalu teriak. Kalau nggak teriak, takut Nabi nggak dengar. Teriak dengan suara cukup keras, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia? Maksudnya, apakah aku bunuh mereka semua atau bagaimana? Gitu. Dengan tidak menoleh, dengan membelakangi Nabi tentunya, ya. Dan pertanyaan Ali ini langsung dijawab oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan kamu noleh nggak apa-apa, maksud saya jangan menoleh itu kan cuma kiasan, udah kamu nengok sebentar kepadaku nggak apa-apa. Nabi nggak bilang begitu. Berarti Nabi membenarkan sikap Ali bin Abi Thalib, yaitu memahami ucapan Nabi sesuai zahir kalimat. Jangan menoleh, ya jangan menoleh, karena ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Tidak mungkin Allah berbicara salah. Atas pertanyaan Ali bin Abi Thalib, Nabi menjawab, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah, perangilah mereka sampai mereka bersaksi la ilaha illallah, begitu, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi membunuh, membantai, menghabisi orang Yahudi bukan tujuan. Tujuannya adalah supaya orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Karena hanya dengan masuk Islamlah orang Yahudi selamat dari neraka. Coba kalau nggak masuk Islam, kan kekal di neraka selama-lamanya, kan kasihan. Nah, supaya tidak kekal di neraka selama-lamanya, ajak mereka masuk Islam. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya.
mau disuruh dermawan, disuruh jujur, disuruh amanah, disuruh menyantuni fakir miskin, percuma, tetap kekal di neraka selama-lamanya kalau tidak masuk Islam. Maka satu-satunya cara bagi Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu untuk selamat dari kekekalan di neraka, satu-satunya cara adalah masuk Islam. Berarti luar biasa pasukan Islam itu ketika jihad, istilahnya misi suci, ya gimana tidak menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka, ya kan? Maka nanti di surga akan banyak mantan-mantan Yahudi, mantan-mantan Nasoro, mantan-mantan orang-orang musyrik mengatakan, untung kami dulu diserang oleh kaum muslimin, untung kami dulu dijajah oleh kaum muslimin, untung dulu kami didatangi oleh kaum muslimin. Ya, entah berapa juta, berapa miliar manusia yang akan bicara seperti itu. Kalau tidak, kami kekal di neraka selama-lamanya. Dengan kami dijajah oleh kaum muslimin, didatangi oleh kaum muslimin, diperangi oleh kaum muslimin, banyak dari kami yang masuk Islam, akhirnya selamat dari neraka. Gitu ya. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka sudah mengucapkan itu, bersyahadat, faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum, maka haram bagimu menumpahkan darahnya, mengambil hartanya. Enggak boleh dibunuh. Kalau sudah baca syahadat, tidak boleh dibunuh lagi. Sudah menjadi saudara sesama muslim. Ingat siapa? Ingat siapa? Usamah bin Zaid. Ya. Jadi waktu dalam peperangan Usamah bin Zaid duel ya. Ya biasalah dalam perang nanti ketemu satu lawan satu. Nah, si kafir ini sudah terlepas pedangnya. Ya. Nah, udah nggak bisa ya, tanpa pedang dengan pedang kan secara logika sederhana pasti kalah. Nah, ketika Usamah bin Zaid mau mengayunkan pedangnya membunuh si kafir ini, tiba-tiba si kafir ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usamah karena memang masih sangat muda, belasan tahun ya, tidak menghiraukan itu, menuduh paling dia mengucapkan itu tidak ikhlas dari hatinya, hanya ingin selamat supaya aku tidak membunuhnya, maka tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Berita ini sampai kepada Nabi dan Nabi marah besar. Nabi memanggil Usamah dengan menanyakan, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qatalta man qala la ilaha illallah, engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha. Berulang kali Nabi bertanya seperti itu, sampai Usamah bin Zaid gemetar dan mengatakan, aku berandai seandainya aku baru saja masuk Islam. Ya, kalau baru saja masuk Islam kan bisa ngeles ya, afwan ya Rasul, saya nggak tahu, saya baru masuk Islam. Ini kan sudah lama masuk Islam ya. Lalu Usamah membela diri dengan mengatakan dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin selamat dari pedangku. Tambah marah Nabi dengan mengatakan, engkau sudah belah dadanya, engkau tahu hatinya. Engkau tahu hatinya. Ini luar biasa, bahwa kita tidak boleh menuduh, kita harus menghukumi orang sesuai zahirnya. Walaupun secara perasaan kita 99% dia bohong, tapi tidak boleh kita menghukumi di luar zahir. Orang zahirnya mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah, dia muslim, dia mukmin, dia saudara kita. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya sudah baca syahadat, sudah la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi masih boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia membunuh orang, qisas. Karena dia zina muhsan, sudah pernah berkeluarga tapi berzina, kan dibunuh ya, direjam.
atau karena dia murtad. Ya, kalau murtad tentu la ilaha illallahnya batal. Ya. Artinya ada hukuman mati di dalam Islam, ada hukuman mati terhadap seorang muslim dan masih dinyatakan muslim, belum kafir. Terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisabnya kita serahkan kepada Allah. Di riwayat lain dikatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, Allah berikan hidayah kepada satu orang masuk Islam lewat engkau, lewat mulutmu, lewat dakwahmu, maka itu lebih baik darimu, lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Unta merah istilahnya, humrin na'am. Artinya membunuh orang itu bukan tujuan utama. Tujuan utama sekali lagi menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sebelum bersoal jawab, ada banyak fawaid, saya pilihkan beberapa ya. As-sahabatu kanu yakrahuna al-imarah. Pada dasarnya para sahabat itu tidak suka dengan kepemimpinan. Ambil contoh Umar di sini. Umar tidak sendirian. Artinya mayoritas para sahabat nggak berambisi jadi pemimpin. Sebagaimana ucapan Umar. Maka nggak ada riwayat sahabat rebutan jadi khalifah. Ya. Ada tokoh di negeri kita ini menyebarkan cerita bohong. Katanya Umar dan Sa'ad bin Ubadah itu ketika jasad Nabi belum dikubur berebut jadi khalifah sampai mau perang. Ini dusta, kadzab, bohong. Ya, yang ada di Sakifah Bani Sa'idah itu adalah ketidakfahaman orang-orang Ansor. Orang Ansor tidak faham bahwa yang jadi khalifah harus orang Quraisy. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khalifah sepeninggalku adalah Quraisy. Ini bukan permohonan Nabi, nubuat Nabi. Artinya nggak mungkin yang bukan Quraisy. Dan betul, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, terus semuanya Quraisy semua. Nggak ada yang bukan Quraisy. Sampai nanti Muhammad bin Abdullah yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu Quraisy. Keturunan Hasan, bukan Husain ya. Jelas Hasan kan Quraisy. Gitu. Nah, orang-orang Ansar nggak paham, maka orang-orang Ansar minta Muhajirin satu khalifah, Ansar satu khalifah. Nah, ini sedikit perselisihan. Yang perselisihan itu berhenti ketika awalnya Abu Bakar mengangkat tangan Umar bahwa inilah yang akan menjadi khalifah kita. Umar langsung cabut tangannya dengan mengatakan, nggak mungkin aku tampil menjadi orang nomor satu khalifah ketika engkau masih hidup. Maka gantian Umar yang mengangkat tangan Abu Bakar, inilah khalifah kita. Nggak lama dari itu yang lain ikut. Jadi perselisihannya itu beberapa menit lah, mungkin 1 jam nggak sampai. Sedikit perselisihan itu. Tidak seperti yang digambarkan secara dusta oleh sebagian tokoh di negeri kita ini. Katanya para sahabat berebut kekuasaan, termasuk Ali dan Muawiyah pernah berperang, bukan berebut jabatan. Sudah sering kita bahas di majelis ini. Tapi berbeda ijtihad antara Ali dan Muawiyah tentang mengadili pembunuh Utsman. Masalahnya di situ. Iltizamu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wasayahu. Para sahabat betul-betul teguh dengan wasiat Nabi, memahami zahir ucapan Nabi, tidak menoleh ya tidak menoleh, tidak menengok ya tidak menengok, dan itu jauh lebih aman daripada kebiasaan kita di tafsir-tafsir, di takwil-takwil gitu ya.
kebanyakan orang kita seperti itu. Satu lagi, tajri ahkamul islami ala ma yadharu minan nas. Hukum Islam itu berdasarkan dohirnya, maka hatinya kayak apa kita nggak usah pengen tahu. Yang jelas dia sudah mengucapkan syahadat. Kelakuannya seperti orang munafik, ya biarin aja. Orang dia baca syahadat, ketika ditanya Anda muslim apa non muslim, jawabnya muslim, ya sudah, dia mati kita salati, kita kafani, kita kubur di pekuburan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.